Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah kelas 3? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah memudahkan kita dalam memahami materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, materinya menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Nah, anak-anak, Ustazah punya 2 gambar. Perhatikan ya, perhatikan 2 gambar ilustrasi berikut. Ada gambar A, dilihat anaknya ketika bersama teman-temannya, sikapnya seperti apa. Ada berapa anak? Ada 5 anak. Gambar yang A sudah bisa dipahami. Selanjutnya gambar yang B, ada 5 orang juga. Seperti apa sikapnya setiap orang? Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat bagaimana sikap seseorang ketika berada bersama dengan teman-temannya. Sudah bisa dipahami 2 gambar tersebut? Nah, selanjutnya cara yang baik saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, misal ada teman yang melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Ketika memberi saran kepada temannya, tidak harus berteriak keras, "Kamu salah, harusnya begini," tidak seperti itu. Walaupun temannya salah, tetapi mengingatkannya dengan bahasa yang santun, yang baik. Sebaiknya kamu tidak melakukan seperti itu karena itu tidak baik. Bisa disampaikan seperti itu ketika mengingatkan. Yang kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan, kita temannya lagi sepatunya baru, misalnya di rak sepatu depan kelas. Nah, kita ambil 1 pasang, terus ada yang menyembunyikan temannya 1 pasang sepatunya. Nah, ternyata ada temannya yang melihat tadi, terus diberi saran, diingatkan sama temannya. Perbuatan kamu itu tidak baik, nanti teman yang mempunyai sepatu itu akan kebingungan, misalnya ketika mau memakai sepatu, ketika pulang sekolah harus mencari di mana sepatunya. Nah, kita tahu bahwa menyembunyikan 1 pasang sepatu itu adalah perbuatan yang salah. Nah, ketika temannya ada yang mengingatkan, maka kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kamu sudah mengingatkan bahwa aku tadi menyembunyikan 1 pasang sepatu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kesalahannya diperbaiki. Yang 1 pasang sepatu yang disembunyikan tadi diambil, diletakkan kembali ke rak sepatunya tadi, dan besok lagi tidak boleh diulangi perbuatan tersebut. Yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Jadi ketika dibuat kelompok sama ustadzah, seperti biasanya di kelas seperti itu, disuruh berdiskusi berkaitan dengan sesuatu, maka setiap anak, misalnya 1 kelompok berisi 5 anak, maka 5 anak itu tidak boleh menyampaikan pendapatnya secara bersamaan. Kalau menyampaikan bersamaan, maka siapa nanti yang akan mendengarkan? Jadi satu-satu. Sebelum menyampaikan pendapat atau sarannya, angkat tangan dulu. Siapa yang duluan menyampaikan, maka yang 4 anak mendengarkan. Seperti itu, okay? Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Misalnya tadi dalam 1 kelompok 5 anak,
ketika satu anak masih menyampaikan saran atau pendapat, maka tidak boleh dipotong. Ketika ada teman yang ngomong terus kamu memotong, aku juga pendapatku seperti ini, maka ketika yang pertama belum selesai menyampaikan, untuk anak yang kedua, 3, dan 4 tidak boleh berpendapat dahulu. Seperti itu, oke? Selanjutnya, itu tadi cara yang baik saat memberi atau menerima saran. Selanjutnya, ketika kalian di rumah, cara memberi saran dalam menghargai perbedaan. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Ini hal yang pertama yang harus dipahami oleh kita. Jika kita menyampaikan sesuatu pada orang lain, maka gunakan bahasa yang santun. Jangan sampai menyakiti hati teman-temannya. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, jika temannya melakukan kesalahan, terus solusinya seperti apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, jangan memaksa saran untuk diterima. Jadi, ketika kamu memberi saran, seolah-olah kamu meminta temanmu harus melakukan saran yang kamu berikan tadi. Tidak harus seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, memberi saran di masyarakat dapat dilakukan saat bermain. Misalnya, kamu dapat memberikan saran untuk tidak bermain di rumput agar taman tetap hijau. Cara yang dapat kamu lakukan adalah bermain di daerah yang tidak berumput. Ini misalnya ketika kalian sekarang lagi belajarnya kan di rumah, sering berinteraksi, sering bertemu dengan teman-teman yang ada di rumah, tetangga misalnya seperti itu. Nah, ada taman di daerahmu, taman yang ada bunga, banyak bunga, ada rumput-rumputnya. Ketika kalian bermain harus diingatkan ya, seperti itu, tidak boleh menginjak rumput. Selanjutnya, ini ada sebuah teks, bisa dibaca nggih? Saya bacakan. Dedi dan teman-teman sedang berkumpul di rumah Dika untuk bermain sepeda ke taman. Ini ada Dedi dan teman-temannya pergi ke rumah Dika. Saat akan berangkat, hujan tiba-tiba turun. Ibu Dika menyarankan mereka untuk tidak bermain di luar karena hujan. Pas enak-enaknya berkumpul di rumah Dika, pengen bermain sepeda ke taman, tiba-tiba hujan turun. Yang pertama, apa saran yang dapat kamu berikan untuk Dedi dan teman-teman? Padahal mereka ingin sekali bersepeda di taman. Nah, sarannya bagaimana untuk mereka? Padahal mereka pengen sekali bersepeda di taman. Berikan alasan dan solusi yang paling mudah. Nah, ini dikerjakan guys, Solih-Solihah kelas 3. Jawabannya ditulis di buku tulis tematik. Seperti biasa nanti difoto disetorkan ke Ustazah. Bagaimana? Masih semangat belajar? Harus tetap semangat. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Solih-Solihah kelas 3. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.